Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, saya Kalisa Sabita Ali dengan NIM 1192401 dari kelompok 16 dan YAP. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul Perancangan Alat Kultivator Fermentasi Sederhana untuk Produksi Skincare Berbasis Probiotik dengan Sistem Kontrol Suhu Real Time. Nah, apa saja yang akan saya bahas di sini? Pertama-tama yaitu abstrak, lalu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teori dasar, hasil penelitian dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu simpulan dan juga saran. Oke, baik. Pertama-tama sebelum kita memasuki semua ini, perlu diketahui mengenai abstrak. Di bagian ini saya akan menjelaskan secara bergaris besar apa saja yang sudah kelompok kami lakukan beserta dengan hasil penelitiannya. Penelitian ini latar belakangi oleh kebutuhan proses fermentasi probiotik yang stabil, higienis, dan juga terkontrol untuk menghasilkan bahan aktif skincare berkualitas. Fermentasi probiotik ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan juga risiko kontaminasi, sehingga diperlukan alat kultivator yang mampu menjaga kondisi optimal secara konsisten. Penelitian ini kami rancang eh, untuk membuat alat kultivator fermentasi sederhana dengan sistem kontrol suhu real time untuk meningkatkan stabilitas proses fermentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat yang dirancang mampu menjaga kestabilan suhu, meningkatkan efisiensi pertumbuhan kultur probiotik, dan juga menekan risiko kontaminasi sehingga dinilai efektif dan juga aplikatif untuk industri skincare skala kecil hingga skala menengah. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu fermentasi probiotik, kultivator sederhana, skincare probiotik, dan juga kontrol suhu real time. Nah, perlu diketahui juga mengenai alasan kami memilih em, alasan kami bisa terpikirkan untuk membuat alat ini. Pertama, fermentasi ini memang sudah lama digunakan dan kini berkembang pada industri skincare berbasis probiotik. Nah, fermentasi ini bukan hal baru karena memang sudah lama digunakan. Contohnya seperti yang ada di video ini, yaitu mengenai fermentasi di industri makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, lalu sekarang ini fermentasi sudah mulai berkembang ke industri skincare berbasis probiotik. Nah, di mana probiotik ini bermanfaat bagi kulit, namun proses fermentasinya ini sangat sensitif terhadap suhu, sehingga membutuhkan alat yang kami telah rancang ini. Nah, banyak juga alat fermentasi probiotik ini masih bersifat konvensional dan juga belum memiliki kontrol suhu otomatis, sehingga kan kestabilan suhu itu bisa menurunkan kualitas dan juga konsistensi bahan aktif probiotik. Nah, dengan semua pertimbangan yang sudah kami lakukan, akhirnya kami memikirkan solusinya yaitu diperlukan alat kultivator fermentasi dengan sistem kontrol suhu real time. Oke, lalu selanjutnya itu rumusan masalah, yaitu yang pertama ada faktor apa saja yang melatar belakangi perancangan alat kultivator fermentasi untuk produksi skincare berbasis probiotik ini, lalu bagaimana perancangan alat kultivator fermentasi sederhana untuk yang produksi skincare berbasis probiotik dengan sistem kontrol suhu real time ini. Dan yang terakhir itu apa saja, bagaimana sih kendala yang kami hadapi untuk mengembangkan alat ini. Lalu selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang melatar belakangi perancangan alat kultivator fermentasi ini, lalu untuk menjelaskan bagaimana perancangan alat kultivator fermentasi ini, dan yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengembangkan alat ini. Baik, sebelum kita berpindah ke hasil penelitian, perlu diketahui dua teori dasar mendasari eh, penelitian kami. Pertama, yaitu mengenai konsep dasar fermentasi. Fermentasi ini merupakan proses metabolik yang melibatkan mikroorganisme. Nah, fermentasi ini sudah banyak digunakan oleh manusia, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu di industri pangan. Namun secara biokimia ini, jika dijelaskan secara biokimia, fermentasi ini merupakan proses metabolisme di mana sel di dalam mikroorganisme
memiliki senyawa organik seperti gula yang nanti diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk dapat menghasilkan energi. Nah, seperti yang dijelaskan untuk latar belakang untuk teori dasar yang kedua, yaitu terjadi melalui penguraian karbohidrat menjadi senyawa sederhana. Yaitu contohnya untuk gula menjadi senyawa yang sederhana agar bisa menghasilkan energi. Nah, lalu fermentasi ini dipengaruhi oleh jenis mikroorganisme dan juga kondisi dari lingkungan. Nah, oleh karena itu, kestabilan kondisi fermentasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Kondisi lingkungan itu seperti pH-nya bagaimana, suhunya juga tinggi atau rendah. Nah, yang terakhir yaitu berperan penting dalam menghasilkan metabolit yang bioaktif. Maksudnya itu adalah proses ini dapat meningkatkan efektivitas bahan aktif, menghasilkan metabolit bioaktif, serta meningkatkan kompatibilitas bahan dengan kulit. Nah, oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep dasar fermentasi ini menjadi landasan yang penting untuk penelitian dan juga pengembangan teknologi fermentasi untuk aplikasi skincare berbasis probiotik. Nah, untuk teori dasar yang kedua yaitu probiotik di dalam skincare. Nah, probiotik ini berperan dalam menjaga kesehatan juga keseimbangan kulit dengan dominasi mikroba yang bermanfaat. Probiotik ini dapat membantu memperkuat skin barrier, mengurangi inflamasi, serta meningkati hidrasi dan juga perlindungan kulit dari mikroorganisme atau patogen. Jadi probiotik ini memang memiliki manfaat-manfaat yang baik untuk kulit, seperti contohnya untuk memperhalus, memperkecil pori-pori, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk teorinya, yang perlu diketahui ada teori modulator mikrobioma kulit, di mana probiotik ini bekerja secara langsung di permukaan kulit dengan menyeimbangkan komunitas mikroorganisme yang alami. Nah, jadi memang probiotik ini bisa memberikan efek tidak langsung terhadap kulit dengan menurunkan inflamasi sistemik dan juga memperbaiki kondisi kulit melalui hubungan imunologis, metabolik, dan juga hormonal. Selanjutnya yaitu teori gut skin axis, yaitu kondisi kulit juga dipengaruhi oleh keseimbangan mikrobiota. Lalu yang terakhir yaitu probiotik bekerja secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, meskipun kedua teori ini sama-sama menekankan peran probiotik dalam meningkatkan kesehatan kulit, dua teori ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Nah, teori modulator mikrobiomai kulit ini berfokus pada efek topikal dan lokal di permukaan kulit, sedangkan untuk teori gut skin ini menekankan pengaruh sistemik dari dalam tubuh. Nah, di mana kedua eh, teori di mana kedua teori ini menjadi landasan ilmiah dalam penelitian ini, khususnya dalam perancangan alat kultivator fermentasi. Baik, selanjutnya yaitu desain yang sudah kami rancang dan juga teknologinya. Nah, ini merupakan tampilan desain yang sudah kami gambar. Eh, nah, untuk bahan, alat, dan juga cara kerjanya itu seperti ini. Untuk bahan dan juga alat yang dibutuhkan, pertama ada susu cair, yogurt, jar kaca bertutup rapat, ember, kotak styrofoam, hand warmer, stiker indikator suhu, dan lalu ada sendok kering dan juga bersih. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Pertama-tama, suhu ini dipanaskan hingga kurang lebih 85 derajat Celcius, lalu langsung didinginkan sampai itu suhunya itu menurun di 40 derajat Celcius. Nah, suhu dan yogurt ini lalu dicampur di dalam jar yang tertutup. Jarnya tersebut kita masukkan ke dalam ember, dan embernya itu ditempatkan di dalam kotak styrofoam. Nah, hand warmernya itu dipasang di mana? Dipasang di sekeliling dari ember yang memang tidak boleh kondisinya itu menempel agar suhunya itu dapat bekerja dengan optimal. Suhunya itu dipantau menggunakan stiker suhu yang sudah ditempel, lalu fermentasinya ini akan berlangsung dalam kondisi tertutup. Hasil fermentasi diambil secara higienis menggunakan sendok kering dan juga bersih. Dari eh, perancangan alat tersebut, kami sudah mengevaluasi mengenai kerja alatnya. Nah, setelah melihat hasilnya, kami dapat memutuskan bahwa proses fermentasi ini dapat berjalan dengan optimal karena kondisi suhu dan juga pH-nya ini terjaga dengan stabil. Nah, mikroorganisme yang terbentuk ini yaitu mikroorganisme Lactobacillus, Bifidobacterium, dan juga Streptococcus. Nah, bakteri-bakteri ini tumbuh dengan baik hingga fase stationary. Lalu, produksi metabolit bioaktif ini berlangsung optimal.
Metabolit yang dihasilkan ini meliputi pertama ada asam organik, peptida bioaktif, enzim, dan juga senyawa-senyawa antioksidan. Hasil fermentasi ini menunjukkan potensi manfaat skincare. Yang pertama untuk meningkatkan hidrasi kulit, memperkuat skin barrier, dan mengurangi inflamasi dan juga iritasi. Nah, probiotik yang dihasilkan ini memiliki viabilitas yang baik dan aman untuk aplikasi topikal secara aman. Nah, ukuran alat yang proporsional ini memungkinkan penyebaran panas ini merata di ruang fermentasi, sehingga tidak ada ditemukan perbedaan suhu yang signifikan antara bagian ruang fermentasi. Jadi, untuk dimensi yang sudah kami tetapkan di alatnya itu sudah bagus. Lalu, desain ruang fermentasi tertutup itu mengurangi risiko kontaminasi mikroba dan menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil. Oleh karena itu, penting untuk menutup si jar dan juga menutup dari alatnya ini dengan baik. Nah, alat ini juga mudah digunakan, mudah dipindahkan, dan juga dirawat. Ditambahkan juga dengan sensor atau pemantauan suhu ini memungkinkan pengawasan suhu secara kontinu dan mengurangi kebutuhan untuk membuka alat yang dapat memicu fluktuasi suhu. Karena kita ketahui jika di alat-alat konvensional lain untuk mengecek suhu dan juga kondisi di si proses fermentasinya itu masih dibutuhkan untuk membuka tutup. Sedangkan untuk membuka si tutupnya dari alatnya, sedangkan untuk alat kami ini tidak perlu. Nah, terdapat juga kendala yang kami hadapi. Yang pertama itu ternyata setelah dievaluasi terjadi pengembunan pada mika penutup. Lalu uap airnya ini mengganggu keterbacaan si indikator suhu karena uap air ini embun-embunan ini menutupi begitu. Lalu pemantauan suhu ini secara visual jadinya kurang optimal, menyebabkan kurang optimal karena ya nggak bisa terbaca dengan benar gitu. Lalu kami juga telah menetapkan solusi yang dapat dilakukan yaitu penambahan ventilasi mikro pada box styrofoamnya, lalu penggunaan mika anti embun atau pelapisan hidrofobik sehingga dia tidak akan keluar si airnya itu, tapi kayak karena dia hidrofobik ya takut dengan air, yaitu dia kemungkinan akan menyerap. Lalu pemindahan indikatornya itu suhu dari keluar sistem gitu. Jadi kayak tidak terkumpul di dalam, tapi dia ada sistem eksotermiknya begitu. Oke, lalu simpulan dan juga saran. Untuk simpulannya, alat kultivator sederhana yang kami rancang ini sukses untuk menjaga suhu stabil, meningkatkan efisiensi fermentasi probiotik untuk skincare juga. Nah, desain yang sudah dirancang ini, desain ruangnya itu tertutup, jadi dia minim resiko. Dia juga menghasilkan bahan aktif berkualitas tinggi dan juga higienis. Nah, lalu pengembangan lanjut diperlukan untuk kontrol optimasi otomatis yang penuh. Nah, saran-sarannya setelah kami diskusikan terdapat tiga saran yaitu untuk menambahkan sensor DS18B20 atau WSP32 untuk monitoring IoT secara real time dan juga dapat melakukan algoritma PID. Lalu, menggunakan material anti embun pada mika dan ventilasi untuk atasi pengembunan. Dan yang terakhir yaitu uji lebih lanjut integrasi pH control untuk optimasi lengkap produksi skincare probiotik. Baik, tadi merupakan hal-hal yang sudah kami lakukan di eh, penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.